Berbagai cara dilakukan sindikat judi online di Kamboja untuk mengelabuhi penegak hukum dan memuluskan aksinya. Salah satunya dengan menggunakan data pribadi dan rekening milik orang lain. Parahnya ratusan warga Bali jadi korban modus ini. Hal itu terungkap dari hasil penyelidikan Direktorat Reserse Siber Polda Bali pada Jumat, 4 Juli 2025. Sebanyak 6 orang pelaku yang diduga antek sindikat judol pun sudah ditangkap. Mereka adalah laki-laki inisial CP asal Surabaya, RH asal Balikpapan, NZ asal Situbondo dan Evo asal Pontianak. Selain itu, 2 perempuan inisial SP asal Denpasar serta PF asal Buleleng. Penangkapan mereka dibeberkan oleh Direktur Ditresiber Polda Bali Kombes Pol Ranefli Dian Chandra didampingi Kasubit Penmas Bidumas Polda Bali AKBP Ketut Eka Jaya, Rabu, 9 Juli 2025. Para pelaku mengajak orang-orang untuk membuat rekening bank dengan imbalan sekitar 300.000 sampai 500.000. Korban diberitahu bahwa rekening yang dibuat ini akan digunakan oleh pengusaha besar sehingga aman. Padahal itu hanya pengelabuan saja. Nyatanya data pribadi atau rekening masyarakat dikirimkan atau dijual ke seseorang di Kamboja. Korban baru sadar saat ada pihak bank yang mendatangi mereka dan mengatakan rekening tersebut digunakan untuk melakukan transaksi yang mencurigakan. Maka dari itu tim Opsnal Ditresiber dipimpin AKP Rifki Abdillah menelusuri keberadaan pelaku dan menggerebek rumah di Jalan Batas Dukusari Sesetan Denpasar Selatan, yang merupakan tempat tinggal CP. Di sana ke-6 pelaku dapat ditangkap. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti 90 buah handphone berbagai merek, 16 ATM, 2 buku tabungan berbagai bank, dan 5 buah buku yang berisi catatan pesanan customer. Dari hasil interogasi diketahui bahwa CP yang mengendalikan aksi ini. Bermula usaha yang dijalankan CP di Bali redup akibat dilanda pandemi COVID-19. Lalu dia ditawari pekerjaan membuka rekening ini oleh M yang dikenalnya dari lama karena sama-sama orang Surabaya. Lalu merekrut 5 orang marketing yang ditugaskan untuk mencari orang yang mau membuat rekening bank. Kemudian para nasabah tersebut dipandu oleh tersangka untuk melakukan pembukaan rekening. Mereka mendekati para calon nasabah dengan cara bertemu langsung. Setelah itu data yang diperoleh dikirimkan kepada tersangka CP melalui WhatsApp. Sedangkan handphone yang digunakan untuk membuat rekening beserta datanya diantarkan secara manual ke alamat leader. CP mengaku data-data dikirimkan kepada seseorang dengan inisial M yang diduga berada di Kamboja. Nantinya rekening-rekening tersebut akan dipergunakan untuk falas saham, termasuk penampungan dana judol dan pengelabuan pajak tahunan, SPT. Kegiatan ini telah dijalankan sejak September 2024 dan sampai saat ini sudah mengumpulkan ratusan data rekening dan data pribadi nasabah. Belum diketahui berapa kerugian yang dialami para korban yang rekeningnya digunakan. Sebab seluruh rekening itu saat ini ada di tangan M dan transaksinya dijalankan di Kamboja. Atas pekerjaan ilegal ini para tersangka menerima upah sebesar 500.000 sampai 1 juta untuk setiap rekening yang berhasil dibuat. Kini Ditresiber Polda Bali akan berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri dalam rangka memburu M yang berstatus daftar pencarian orang. Atas perbuatannya, para tersangka terancam hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 5 miliar. Polda Bali menghimbau masyarakat agar menjaga kerahasiaan data pribadi seperti KK, KTP, no rekening termasuk PIN ATM bank.